Shalom Papa Mama dan adik-adik Rock 56. Tiba saatnya adik-adik akan lulus dari Rock 56 dan mulai menempuh ke jenjang yang lebih dewasa di 180. Terima kasih ya adik-adik telah melakukan yang terbaik dan luar biasa selama di Rock 56. Tentunya apa yang adik-adik telah lakukan selama di Rock 56 kiranya akan menyenangkan hati Tuhan. Yuk mari kita rayakan momen spesial ini dengan perayaan Graduation and Welcoming yang akan diadakan pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 4 sampai 6 sore dengan dress code pakaian batik ya. Yuk adik-adik kelas 6 yang akan naik ke kelas 7 buruan kita segera daftar. Untuk informasi lebih lanjut dan link pendaftaran dapat di-scan di QR code yang terdapat pada layar adik-adik dan mama papa ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik-adik, guys, selamat hari Minggu. Nah, kita bertemu kembali setelah 1 minggu kemarin tidak bertemu. Hari ini kita akan kembali beribadah. Hari ini kita berjumpa dengan Kak Elisa dan juga dengan teman kita yaitu Miracle. Loh, Miracle, aduh, apa itu? Kenapa nonton YouTube sayang? Sudah pakai seragam sekolah, harusnya sudah siap sekolah, sudah di depannya laptop, kok nonton YouTube? Kenapa adek? Hah? Kata mereka kalau sekolah bosan. Ya sudah, kalau gitu nggak sekolah. Hari ini kita sekolah minggu saja. Mereka sekolah minggu juga bosan teman-teman. Aduh, wah Miracle, jangan membuka diri kepada iblis loh. Wah, itu nanti membuat iblisnya bahagia. Kalau Miracle nggak mau sekolah minggu. Miracle itu anak iblis atau anak Tuhan Yesus? Pinter. Miracle anak Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik juga pasti iya kan? Oke, karena anak Tuhan Yesus berarti adik-adik semuanya duduk yang manis. Kita mau siap beribadah hari ini. Yuk, kita mau berdoa karena kita mau bersiap ibadah. Miracle lipat tangannya. Ikutin berdoa ya. Yuk. Adik-adik semuanya lipat tangannya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan memberi kami kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Sebentar, kami akan memuji nama Tuhan, menyembah Yesus, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami, untuk kami siap bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, yuk kita bersorak kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang besar. Dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, tidak ada Tuhan seperti Dia. Ya Tuhan, tidak ada duanya. Yuk adik-adik kita mau katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi.
kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan semua yang Tuhan adalah yang terbaik. Yuk adik-adik, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun kadang kami tidak mengerti Tuhan, tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan bahwa semua yang Tuhan lakukan bagi kami, walaupun terkadang kami tidak mengerti Tuhan dengan akal kami, namun kami mau tetap percaya bahwa semua yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Ajarlah kami untuk kami senantiasa percaya kepada rencana Tuhan. Sekarang Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kami. Mari Tuhan, Engkau berkati kami semua, Engkau buka hati kami dan telinga kami, agar kami bisa mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Aku akhirnya berhasil membuat anak itu menjadi pengikutku. Dia menjadi pengikutku. Ternyata begitu mudah membuat anak-anak seperti dia meninggalkan Tuhan mereka. Mama. Yes, Mama pasti sibuk di dapur sedang memasak. Keren. Aku mau buka ini. Kalau ada Mama, waduh, keren. Jelas banget nih. Games tantangan masuk rumah hantu. Mana takut aku. Kecil. Tuh, mati kau. Ya. Wow, tenang kau. Yes. Ayo masuk, buka pintu itu, masuklah ke dalam rumah hantu, anak kecil. Kamu mau membuka diri
Jadi buka pintu itu. Buka. Buka. Buka pintu itu. Buka. Berhenti. Wah, adik-adik, apakah adik-adik melihat apa yang akan anak itu lakukan tadi? Ya, dia baru saja akan membuka pintu rumah hantu itu, adik-adik. Aduh, dia pikir itu menyenangkan untuk bermain games rumah hantu. Hatinya berdebar-debar dengan cepat. Dia suka menjadi takut, adik-adik. Tapi sebenarnya dia tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. Dia tidak tahu kepada apa dan kepada siapa anak itu membuka dirinya. Adik-adik, dia pikir itu hanya sebuah permainan. Mungkin juga itulah yang dipikirkan oleh sebagian orang atau bahkan sebagian dari kalian di sini tentang apa itu kejahatan. Kalian kira itu hanya permainan, itu hanya games, Kak. Adik-adik, ketika kalian melakukan hal itu artinya kalian membuka diri untuk kejahatan. Jadi, jika kalian adalah seorang Kristen, kalian mengasihi Tuhan, kalian murid Kristus, maka kalian tidak boleh memiliki hubungan dengan kejahatan. Ayat hafalan kita mengatakan hal itu, adik-adik. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Adik-adik, jahat adalah sesuatu yang keji di mata Tuhan. Tuhan tahu bahwa kalian ingin tahu tentang hal-hal yang jahat, tetapi Tuhan melarang kalian untuk punya hubungan dengan mereka. Kalian mungkin berpikir, ini bukan masalah besar, Kak. Kan aku hanya nonton film horor. Kan aku hanya belajar meramal dengan membaca telapak tangan, Kak, seperti yang ngetren akhir-akhir ini. Kak, aku kan hanya membaca buku-buku tentang penyihir. Kak, aku kan hanya main game tentang horor-horor tentang rumah hantu. Tetapi semua hal itu adalah jahat, adik-adik. Semua itu jahat di mata Tuhan. Ini adalah bagian dari strategi setan untuk menipu dan menyesatkan kalian, adik-adik. Mereka ingin membuat kalian jauh dari Tuhan. Jadi ingat, adik-adik, jangan membuka diri untuk kejahatan, karena itu bukan permainan. Jika kamu mengasihi Tuhan, kamu harus membenci kejahatan. Shalom adik-adik. Adik-adik, apakah kalian pernah melihat seorang peramal? Peramal itu yang membaca garis tangan atau yang membaca kartu tarot. Ada juga peramal yang melihat ke dalam bola kristal. Nah, adik-adik tahu itu kejahatan loh di mata Tuhan. Ada beberapa orang yang suka pergi ke peramal hanya karena mereka ingin mengetahui masa depan mereka. Itu adalah jahat, adik-adik. Karena di balik itu semua ada si iblis. Nah, mungkin kalian juga pernah mendengar teman-teman membacakan kalian rasi bintang. Bintang kamu apa? Bintang aku Leo. Bintang kamu Scorpio. Bintang kamu Libra. Lalu dibaca-baca ada apa dengan bintang tersebut. Tetapi itu juga berbahaya. Kelihatannya menyenangkan, tetapi ada iblis di balik itu, adik-adik. Iblis ingin kita masuk ke dalam perangkap. Mungkin juga adik-adik pernah ditanya sama teman, kalian sionya apa? Sio babi? Sio tikus? Sio naga? Nah, ada yang melihat masa depannya melalui sio-sio tersebut. Itu juga tidak baik. Mungkin kedengarannya menyenangkan ya adik-adik. Tetapi kalau Kak Pipit sekarang ditanya, Kak Pipit sionya apa? Kak Pipit bilang, sionya Kak Pipit Yesus Kristus. Ya, kita itu tujuannya adik-adik harus seperti Tuhan Yesus. Karakter kita, sifat kita harus memiliki kasih seperti Tuhan Yesus. Jadi, tidak baik melihat ramalan-ramalan atau pergi ke peramal karena ada iblis di balik itu semua. Iblis ingin mencelakakan adik-adik. Iblis ingin menghancurkan hidup adik-adik untuk mempercayai ramalan-ramalan tersebut. Karena hanya Tuhan, adik-adik, yang tahu mengenai masa depan kita. Punya rencana yang luar biasa atas hidup adik-adik.
dan hanya Tuhan saja yang dapat memberitahukan masa depan kita. Jadi, jangan bermain-main dengan ramalan, dengan bintang-bintang, dengan membaca kartu-kartu, atau mungkin juga adik-adik pernah lihat orang-orang bermain jalangkung, memanggil arwah-arwah orang mati. Mereka ingin berkomunikasi dengan hantu-hantu. Itu tidak baik ya adik-adik. Di mata Tuhan itu adalah kejahatan. Nah, Kak Pipit punya cerita nih. Ada satu tokoh Alkitab yang bertanya kepada roh-roh orang mati. Siapakah dia? Kita ikuti ceritanya. Dalam Perjanjian Lama, para nabi adalah orang-orang yang memberitahukan apa yang Tuhan katakan tentang masa depan. Tetapi selama masa pemerintahan Raja Saul, Nabi Samuel meninggal. Suatu hari, Raja Saul harus pergi berperang. Dia begitu takut pada tentara musuhnya, sehingga ia memikirkan cara lain untuk mencari tahu apa yang akan terjadi. Carilah bagi saya seorang wanita yang dapat berbicara dengan roh-roh orang mati. Aku akan pergi ke dia dan mencari tahu apa yang akan terjadi, kata Saul kepada hambanya. Ada seorang wanita di Endor yang dapat berbicara dengan orang-orang mati, Tuan. Nah, adik-adik, praktek jahat seperti menghubungi orang-orang mati itu telah dilarang di Israel karena mereka jahat di mata Tuhan. Jadi malam itu, Raja Saul menyamar dalam pakaian yang berbeda, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu siapa dia. Pelayan Saul membantunya mengenakan jubah dan pergi ke wanita tersebut yang bisa berbicara kepada roh-roh orang mati. Apakah kau bisa memanggil hantu seseorang untuk kami? Kata Saul. Lalu peramal itu menjawab, mengapa Anda mencoba untuk mengelabui saya dan membuat saya terbunuh? Anda tahu bahwa dilarang untuk berbicara dengan orang-orang yang sudah mati? Kata si peramal. Aku bersumpah bahwa tidak ada yang buruk yang akan terjadi kepadamu. Saul berkata kepada si peramal tersebut, Oke, siapa yang kau ingin untuk aku panggil? Munculkan hantu Samuel. Lalu si peramal tersebut melihat ke dalam bola kristalnya. Samuel, Samuel, berbicaralah kepada kami. Samuel, Samuel. Lalu adik-adik, hantu Samuel keluar dan berkata, Mengapa kamu mengganggu saya dengan memanggil saya kembali seperti ini? Lalu Saul menjawab, Saya sangat takut. Orang Filistin akan menyerang aku. Allah telah berbalik pada saya dan tidak akan menjawab saya lagi. Apa yang saya harus lakukan? Lalu kata hantu Samuel, Jika Allah telah berpaling dari kamu dan menjadi musuhmu sekarang, jangan tanya, saya apa yang harus dilakukan. Saya sudah bilang, Tuhan akan mengambil kerajaan darimu, dan itulah yang akan dia lakukan. Kamu tidak mentaati Allah, dan itu sebabnya dia melakukan ini kepadamu. Besok kamu akan kalah, dan kamu serta anak-anakmu akan bergabung dengan saya di sini, di dunia orang mati. Raja Saul sangat takut akan apa yang hantu Samuel katakan, sehingga ia jatuh ke lantai dalam ketakutan. Benar saja, pada hari berikutnya, pasukannya dikalahkan, dan ia meninggal bersama dengan 3 putranya. Alkitab mengatakan, ia meninggal karena ia tidak mentaati Tuhan, dan meminta bantuan dari penyihir, bukannya meminta pertolongan pada Tuhan. Dia meninggal karena itu. Jangan kamu membuka diri untuk kejahatan, karena itu bukanlah sebuah permainan.
Halo teman-teman, hari ini kita belajar bahwa jika kamu benar-benar mengasihi Tuhan, maka kamu harus membenci kejahatan. Nah, di kota New York terdapat 2 tim bisbol, yaitu ada tim Yankees dan juga tim Mets. Nah, kedua tim ini mereka masing-masing memiliki fans, dan ini adalah fans daripada Yankees dan ini adalah fans daripada Mets. Nah, fans daripada Yankees mengatakan bahwa hidup Yankees, Yankees pasti menang, kami adalah Yankees. Lalu dibahas lagi oleh tim daripada Mets. Mereka mengatakan bahwa hidup Mets, kami adalah Mets dan Mets pasti menang. Lalu fans daripada Yankees membalas, logo Mets jelek, saya benci Mets. Tapi fans daripada Mets membalas lagi bahwa logo Yankees yang jelek, kami benci Yankees, kami benci Yankees. Kedua tim ini saling membenci, dan mereka karena saling membenci, mereka bahkan tidak tahan untuk berdiri di dekat satu dengan yang lainnya. Nah teman-teman, begini seharusnya sikap kamu dengan Allah dan juga iblis. Jika kamu benar-benar mengasihi Tuhan, maka kamu harus membenci kejahatan. Firman Tuhan di dalam Amos 5 ayat 15 mengatakan bahwa kita harus membenci kejahatan dan mencintai apa yang baik. Ini berarti bahwa ketika kamu melihat sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, maka kamu harus mengatakan bahwa saya tidak boleh dekat dengan ini. Saya benci ini. Karena apa? Karena ini tidak menyenangkan Tuhan. Ini jahat. Kamu harus membenci games dan film-film yang di dalamnya ada pembunuhan, ada vampir, ada zombie. Karena mereka itu jahat. Di dalamnya ada kejahatan. Kamu harus membenci sihir. Ketika kamu melihat ada orang yang melakukan perdukunan menggunakan mantra-mantra, ketahuilah bahwa itu adalah kejahatan. Sama seperti fans dari Yankees dan juga Mets yang menolak agar ada hubungan di antara mereka, maka kamu juga harus menolak agar tidak ada hubungan dengan kejahatan. Jangan membuka diri terhadap kejahatan. Jika kamu benar-benar mengasihi Tuhan, maka kamu harus membenci kejahatan. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mendengarkan live story. Hari ini kisahnya tentang Patrick si Labu. Di kota Parisville adik-adik, setiap tahun itu ada kontes Raja Otot Besi. Dan dengarlah, ada Scarecrow sedang membuat pengumuman di kebun labu. Pengumuman kepada semua para labu, besar atau kecil, 30 hari lagi kita akan mengadakan kompetisi Raja Otot Besi. Siapa labu paling besar dan kuat, dia akan memenangkan kontes tahunan ini. Siapa tahu tahun ini ada rekor baru. Jadi berlatihlah dengan giat setiap hari supaya kalian menjadi labu yang paling besar dan kuat. Wah, adik-adik, di antara para labu kecil tadi ada yang bernama Patrick. Patrick bertekad dia akan menang. Dia mau berlatih, dia mau sungguh-sungguh. Dia pasti akan memenangkan kontes tahun ini. Ketika labu-labu itu sedang berlatih adik-adik, tiba-tiba ada burung gagak sedang terbang di atas mereka. Dia berkata begini, namanya Gary Gagak.
Diri gagak berkata begini. Apa yang sedang dilakukan oleh para labu-labu kecil ini? Patrick berkata, kami sedang berlatih supaya kami bisa menjadi pemenang kontes Raja Otot Besi. Kalian pikir dalam 30 hari kalian akan tumbuh dengan besar dan kuat tanpa bantuan sesuatu. Kalian memerlukan beberapa pupuk dari gubuk Pak Petani kalau kalian mau besar dan kuat. Kalian tinggal sana, cari dan minum pupuk-pupuk itu. Wah, Patrick tertarik adik-adik. Sepertinya ide yang bagus. Teman-teman, ayo kita pergi ke sana. Tapi itu kan berbahaya. Kita nggak boleh ke sana. Ayo nanti malam kita pergi supaya nggak ada yang tahu. Malam itu Patrick dan beberapa temannya pergi melintasi kebun labu, kebun semangka, dan sampailah mereka tiba di depan gubuk Pak Tani. Ini dia gubuknya. Teman-teman, kita bisa makan, kita bisa ambil pupuknya supaya kita bisa jadi lebih besar. Tapi temannya Patrick berkata begini, Patrick, kayaknya kita nggak harus masuk deh. Ini nggak boleh, lihat ada tulisannya. Tidak boleh masuk, dilarang masuk. Bodo amat, pokoknya aku pengen menang pertandingan. Kalau kalian nggak mau ikut, ya udah, aku masuk sendiri. Akhirnya mereka berhasil masuk adik-adik, dan di kanan kiri mereka melihat ada botol-botol, ada besar, ada kecil. Kita mulai dari mana ya? Kata si Patrick. Tapi karena dia nggak tahu, dia ambil saja sebuah botol lalu dia minum. Rasanya pahit. Teman-teman, minumlah. Enggak kamu aja kepahitan begitu. Nggak mau. Ya udah. Kalau kalian nggak mau, nanti aku yang menang sendiri. Biarin aja aku yang menang. Patrick mengambil botol lain lalu meminumnya adik-adik. Wah, dia merasa badannya sehat. Ketika matahari terbit, mereka buru-buru pulang ke kebun labu. Waktu itu Scarecrow melihat mereka dan dia berkata, "Hei labu-labu muda, apa yang kalian lakukan di kebun Pak Tani? Jangan pernah ke sana karena di sana ada barang-barang atau benda-benda yang berbahaya. Itu bukan permainan. Kalian harus menghindari gubuk Pak Tani." "Ya Scarecrow," kata labu-labu itu. Tapi Patrick berpikir, dia pasti tidak mau aku menang. Dia pasti tidak mau aku menjadi Raja Otot Besi. Nah adik-adik, ketika malam berikutnya tiba, Patrick pergi dengan diam-diam sendirian ke gubuk Pak Tani. Aku harus mengambil pupuk yang lain supaya aku bisa menang, supaya aku bisa memenangkan menjadi labu terbesar dan terkuat. Lalu si Patrick masuk ke gubuk Pak Tani lagi dan dia mengambil sebuah botol tanpa dia sadari itu botol yang berbahaya adik-adik. Dia mengambilnya lalu dia membawanya kembali ke kebun labu. Itu menjadi rahasia dia sendiri adik-adik. Dia berpikir ada botol-botol yang enak yang bisa dia minum. Padahal itu botol-botol yang berbahaya. Dia tidak tahu itu. Nah adik-adik, karena Patrick banyak meminum pupuk, dia menjadi lebih kuat, lebih besar. Teman-temannya berkata, "Wow Patrick, kamu mungkin akan memenangkan kompetisi." "Saya sudah berlatih setiap hari teman-teman, lihat badanku tambah besar." Dia berbohong. Dia bisa mengangkat beban lebih berat dari teman-temannya. Tapi dia nggak mau kasih tahu teman-temannya kalau dia punya rahasia yang terlarang. Nah, 3 hari sebelum kompetisi, Patrick berkaca di depan cermin. Aku besar, aku kuat. Nah, ketika dia membalikkan badannya, dia melihat ada bercak kecoklatan dalam tubuhnya. Apa itu berkat coklat? Aduh, ini apa ya? Bodo amat Yang penting aku besar dan kuat, aku pasti akan menang besok. Dia nggak peduli
mempedulikan apa yang sedang terjadi pada dirinya adik-adik. Dia nggak tahu kalau sebenarnya dia sedang terinfeksi. Hari kompetisi pun tiba. Para juri sudah bersiap-siap di meja juri dan para kontestan, peserta sudah antri mengambil nomor urut untuk maju menampilkan dirinya di atas panggung. Semua kontestan sudah maju dan menampilkan dirinya dengan baik. Tiba giliran si Patrick. Patrick maju ke depan dan dia nggak menyadari kalau seluruh badannya sudah berubah dari orange menjadi coklat. Dia merasa tubuhnya tidak sehat. Bahkan ketika dia mau mengangkat besi dia nggak kuat. Dia berkata, "Para juri, mungkin aku butuh istirahat." Juri pun memberi izin Patrick untuk beristirahat. Tapi adik-adik, apa yang terjadi dengan Patrick? Patrick pergi ke samping dan mengambil botol yang dia dapatkan dari gudang Pak Tanda. Lalu dia mau meminumnya. Tapi ketika dia mau meminumnya, dia baru melihat ada sebuah tanda di botol itu. Ditulisnya apa? Peringatannya, racun. Jangan diminum. Wah, ternyata Patrick tidak minum obat untuk dia sehat dan kuat. Wah, ternyata selama ini Patrick sudah meminum sesuatu yang salah. Ya, dia ternyata meminum pestisida untuk membunuh gulma atau rumput-rumput yang merusak tanaman. Wah, adik-adik, serem sekali. Patrick berpikir itu hanya sebuah permainan, iseng-iseng saja supaya dia kuat. Tapi ternyata itu membuat dia gagal. Dia gagal memenangkan kompetisi, bahkan itu membunuhnya. Nah adik-adik, mungkin kamu sekarang sedang menyadari bahwa kamu pernah membuka sedikit seperti Patrick. Ini cuma permainan supaya aku hebat. Tapi nggak tahu kalau kamu sedang membuka celah untuk sebuah kejahatan dalam hidupmu. Nah, mungkin itu hal-hal yang kecil yang kamu pikir nggak berbahaya. Tapi ketika kejahatan masuk dalam dirimu, karena kamu membukakan pintu untuk dia, maka kejahatan itu akan merusak seluruh hidupmu. Kalau kamu menyadari kamu sudah membuat sebuah celah, sebuah kejahatan, mungkin itu berbohong, mencuri, atau hal-hal lain yang buruk, atau yang sudah besar mulai menyukai hal-hal yang jorok, porno, dari HP-HP atau dari video-video yang kalian tonton. Jangan buka celah, segera tutup rapat-rapat dan berkata, aku tidak mau membuka celah untuk sebuah kejahatan. Nah, kalau kamu mau menutup diri dari kejahatan dan membuka diri untuk Tuhan hari ini, ayo angkat tanganmu dan kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu agar kami tidak membukakan pintu untuk sebuah kejahatan. Karena sekali kami membuka pintu untuk sebuah kejahatan, maka kejahatan itu akan merusak seluruh kehidupan kami. Tolong kami dengan hikmat-Mu untuk mengenali tipu daya iblis, supaya kami tidak membuka diri dari kejahatan, tetapi kami menutupnya rapat-rapat dan kami membuka diri sepenuhnya untuk Tuhan, supaya hidup kami lebih baik dan hidup kami diberkati. Tolong kami ya Tuhan, sejak kami kecil kami bisa melakukan ini, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wow, firman Tuhannya luar biasa ya adik-adik hari ini. Pesan Tuhan yaitu jangan kita membuka diri kepada iblis. Jangan biarkan iblis menguasai hidup kita. Iya nggak Miracle? Nah sekarang gimana? Apakah Miracle masih bosan sekolah? Enggak. Apakah Miracle masih bosan untuk sekolah minggu? Wih keren. Gimana? Miracle mau kasih pesan nggak buat teman-teman? Oke, coba Miracle pesannya apa ya teman-teman? Biar bukan iblis yang menguasai, tapi siapa? Tuhan Yesus. Amin. Berarti yang ada dalam hatinya Miracle siapa sekarang?
Tuhan Yesus. Yang ada dalam hatinya adik-adik juga Tuhan Yesus. Oke, terima kasih buat pesannya Miracle buat teman-teman. Kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita semuanya. Sikap berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami. Untuk kami bisa melawan iblis. Sebentar, kami akan berpisah, melakukan aktivitas kami. Tuhan tetap memberkati kami dengan berkat yang melimpah, berkat kesehatan, kepandaian, dan kepintaran. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan lupa buat adik-adik yang belum ikut Kids Altar. Nah, gimana Kak cara daftarnya? Adik-adik follow aja IG dari WTC Kids. Nah, di situ ada formnya untuk ikut pendaftaran ya. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa kita di ibadah minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.